Bab 2971, Rumah Mangsa. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Demi kepergian Yesuan saja, akar Zuo Licheng dan Zuo Hongwu yang tercekik terasa gatal. Yesuan belum duduk di posisi nyamuk hitam, jadi sangat sombong sehingga mereka tidak dapat diterima. Namun, bagaimanapun juga, Zuo Licheng dan Zuo Hongwu sebenarnya tidak bermaksud membawa benteng compang camping yang dipilih Yesuan untuk kembali ke nyamuk hitam. Jika tersebar di tengah jalan, itu akan menjadi tidak berharga. Dalam pandangan mereka, masalah ini murni masalah kematian Yesuan sendiri dan menghadapi kematian. Paman Zuo Licheng dan Zuo Hongwu marah, tetapi setelah berpikir sejenak, mereka bahagia lagi. Anak ini mencari kematiannya sendiri, jadi tidak heran orang lain. Awalnya, saya tidak dapat menemukan alasan yang masuk akal untuk menyingkirkannya dari masa depan yang cerah. Sekarang dia sendiri telah memberikan kesempatan ini ke tangannya. Anda tahu, benteng luar angkasa ini adalah milik umum yang ditambahkan Kaisar Mo Tiantian ke suku nyamuk hitam. Namun, Yesuan telah menangani masalah ini, tetapi karena alasan pribadinya, benteng luar angkasa yang akhirnya didapatkan oleh nyamuk hitam sebenarnya adalah kapal seperti itu tidak dapat melihat siapapun sama sekali, dan keluar untuk memperlihatkan wajah akan membuat orang menertawakan barang-barang buruk dari gigi besar. Dalam keadaan ini, Zuo Fengtai, yang bukan pemimpin nyamuk hitam, akan marah, dan bahkan pendeta tinggi, yang selalu selaras dengan Zuo Fengtai dan hatinya, akan sangat marah. Jika sebelumnya, pendeta tinggi, Grey Hitler, untuk terus memegang putra nyamuk hitam di tangannya, dalam praktiknya yang biasa, bahkan jika ini telah berhasil mencapai kemenangan putra, Zhang Wuji sebenarnya tidak memiliki hal seperti itu. Tetapi Grey Hitler masih menyimpannya di dekatnya. Untuk menghindari posisi putra nyamuk hitam, ia jatuh ke faksi Datong Kiri Feng Fengtai. Karena itu, di nyamuk hitam, abu-abu selalu terpisah, saya khawatir ia akan kehilangannya ke kiri. Sebenarnya, Fengtai bukanlah keuntungan yang sangat jelas. Namun, sekarang bocah bernama Zhang sedang mencari kematiannya sendiri, sehingga nyamuk hitam telah menderita kerugian besar untuk wajah mereka sendiri, yang bahkan memalukan. Dalam hal ini, tulang abu-abu takut bahwa mereka tidak akan bias terhadapnya lagi. Bagaimanapun, itu terkait dengan wajah suku. Bagaimanapun, tulang abu-abu adalah pendeta tinggi. Jelas, faktor ini tidak dapat diabaikan sepenuhnya. Jika tidak ada kecelakaan, selama Zhang Wuji mengambil benteng yang rusak dan kembali ke bintang nyamuk hitam, maka Fengtai kiri dan tulang abu-abu memahami situasinya, yang pertama harus berada di tempat, dan yang terakhir tidak akan menghalangi terlalu banyak, yang jelas cerah dan cerah. Kesempatan anugerah untuk membunuh di depan umum. Namun, dengan keterampilan orang itu, jika dia diizinkan untuk kembali ke bintang nyamuk hitam terlebih dahulu, dia tidak akan berbicara omong kosong, dan mungkin akhir yang hampir tidak berhasil seperti ini akan dibalikkan olehnya. Justru karena titik inilah Paman Zuo Licheng dan Zuo Hongwu tiba-tiba terburu-buru. Oleh karena itu, Yesuan mengusir benteng naga dari benteng bintang si iblis, dan kemudian bergegas ke kehampaan alam semesta. Segera setelah keberangkatan yang cepat, dia menyadari bahwa situasinya salah. Zuo Licheng dan Zuo Hongwu juga bahkan jika dia melangkah ke kapal perang khusus berbintang 3 km yang diserahkan Zuo Fengtai kepada yang terakhir, kapal itu bergegas menuju bintang panjang ke bintang nyamuk hitam, kosmos alami pertama yang paling dekat dengan bintang ajaib. Lubang itu bergegas. Pada saat ini, para paman dan saudari sedang duduk di sofa lobi di kabin utama lantai atas Fengteng. Dan mengobrol dengan gembira sambil minum anggur. Dalam pandangan mereka, meskipun anak laki-laki bernama Zhao itu berada di jalan satu langkah lebih maju, dan dia masih memegang benteng luar angkasa, bahkan jika itu hanya benteng kecil kapten sepanjang 5 km, dan bentuknya rusak, itu adalah benteng luar angkasa. Hal-hal lain, kemampuan untuk melompat pada kecepatan dan tingkat luar angkasa jelas tidak sebanding dengan kapal perang berbintang rata-rata. Namun pada kenyataannya, paman mereka sama sekali tidak khawatir tentang hal itu. Yang disebut Longye awalnya usang dan rusak, dan Fengteng yang mereka tumpangi sekarang bukanlah kapal perang berbintang biasa. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika Wuzi dapat mengejar bintang-bintang di depan mereka. Bintang nyamuk jelas tidak terlalu maju, dan paling lama mereka hanya setengah hari. Selama waktu yang terburu-buru seperti itu, saya percaya bahwa Komandan Besar Departemen Nyamuk Hitam, Zuo Fengtai, dan Pendeta Tinggi, Kerangka Abu-Abu,
tidak akan pernah begitu mudah dibodohi olehnya, dengan demikian menyimpulkan masalah Long Ye, sehingga mereka akan berbalik nanti. Agak memalukan. Dalam hal ini, Zuo Hongwu masih sangat percaya diri. Bagaimanapun, Feng Teng ini, tetapi saudaranya Zuo Fengtai menghabiskan banyak uang dari domain bintang orang ajaib, tidak hanya dengan benteng luar angkasa, tetapi juga untuk lompatan luar angkasa jarak jauh, dan bagian dalam lambung juga digunakan. Teknologi pelipatan ruang yang sempurna dari keluarga Tianji. Meskipun penampilan kapal perang itu sama dengan peringkat bintang umum, hanya kapten 3000 meter, tetapi pada kenyataannya, ruang internalnya sangat besar, setidaknya dapat menampung lebih dari 10.000 iblis yang kuat. Saat ini, ada 6 atau 7.000 iblis di kabin kapal Feng Teng ini, dan kecepatannya jauh melampaui peringkat bintang biasa. Ini hanya 3 jam terakhir, cacing kosmik pertama di depan. Bidang bintang tempat lubang itu berada sudah terlihat. Ketika Zuo Hongwu memberikan instruksi ke sisi kelas, dia menoleh ke kepala dan berkata, pergi ke ruang kendali umum untuk memberi peringatan, dan lakukan pra-inspeksi lompatan lubang cacing terakhir. Jika semuanya baik-baik saja, segera mulai mengisi daya perisai lompatan kapal perang. Ya, setelah memasuki bagian depan lubang cacing kosmik, pertama kali melompat. Ketika pemula itu mengangguk, bahkan ketika dia berbalik, seluruh kapal perang Feng Teng tiba-tiba bergetar tanpa peringatan apapun, seperti perahu yang sama yang berlayar di lautan kemarahan, tidak dapat mencegahnya. Nama kelas ini sebenarnya ditanam di tempat. Pria itu belum bangun, wajahnya telah berubah drastis, dan suaranya telah berseru, apa yang terjadi? Apakah karena turbulensi ruang angkasa? Situasi ini, memang, ketika kapal perang itu melaju di galaksi kosmik, tiba-tiba secara tidak sengaja tersesat ke ruang yang kacau dan turbulensinya sangat mirip. Inilah sebabnya mengapa kelas ini tiba-tiba kehilangan ekstasenya. Itulah alasan mengapa seruan di tempat itu canggung. Turbulensi ruang angkasa sangat berbahaya. Begitu terlibat, pada dasarnya jangan harap bisa selamat. Daratan keluar, dan bahkan jika beruntung bisa keluar dari area turbulensi, seluruh kapal perang diperkirakan tidak berbeda dengan perpecahan 4 bagian. Bahkan lambung kapal perang paduan seperti ini, jadi makhluk-makhluk dari daging dan darah di dalam kapal tidak perlu disebutkan. Sial, ini bukan aliran ruang yang bergejolak, yang jelas merupakan hasil dari osilator ruang angkasa. Di sofa, Zuo Hongwu dan Paman Zuo Licheng dan jongkok juga tersandung tubuh mereka. Mereka hampir jatuh dari sofa. Setelah mereka akhirnya menstabilkan sosok mereka, wajah yang pertama terus berubah dan segera menyusul. Seru, itu adalah anak laki-laki bernama Zhang yang terlibat dalam hantu. Ini jelas merupakan efek dari osilator ruang angkasa skala besar di tingkat benteng. Di bidang bintang ini, tidak ada yang akan menembak kita. Anak itu benar-benar gemuk, berani mengambil inisiatif. Pergi ke pintu. Harapan Zuo Hongwu benar, yang menyebabkan reaksi getaran besar pada kapal perang bintang Feng Teng miliknya. Itu adalah tulisan tangan Ye Xuan. Adapun benteng luar angkasa yang memancarkan efek guncangan spasial ini, secara alami adalah nyamuk hitam. Tidak, dan angin hitam. Pada saat ini, dengan efek penuh osilator luar angkasa, dua kapal perang, hitam dan angin hitam, yang awalnya membuka metode susunan tersembunyi, terungkap dalam sekejap. Ini adalah kelemahan besar osilator luar angkasa. Meskipun dapat menjebak kapal target dengan cara ini, ia tidak hanya dapat memperluas lompatan luar angkasa, meskipun hanya dalam jarak pendek. Bahkan ketika ruang terganggu, langit berbintang dari amplitudo meningkat pesat, dan kapal target bahkan akan terpengaruh oleh navigasi normal. Bahkan jika ia mampu bergerak maju, kecepatannya sangat tajam, dan masih sangat kesal. Dalam hal ini, mudah untuk menyelinap. Sayangnya, efek horor dari osilator luar angkasa semacam ini juga merupakan pedang bermata dua. Saat menjebak kapal perang target, kapal perangnya sendiri, termasuk kapal perang yang memancarkan ruang angkasa, diselimuti oleh gelombang kejut yang tak terlihat ini. Di wilayah tersebut, hal yang sama akan terpengaruh. Namun, karena kapal perang yang menghasilkan kejutan adalah sumber getaran, amplitudo spasial menyimpang dari sini. Dalam jarak efektif, semakin jauh efeknya, semakin kuat efeknya. Ini sedikit lebih dari kapal target yang terperangkap. Tetapi meskipun itu kecil, jelas tidak mungkin untuk terus bersembunyi. Masalah ini telah mengganggu beberapa ahli penelitian dari Kam Sains dan Teknologi Teran selama bertahun-tahun. Itu belum dipecahkan olehnya.
Bahkan bakat penelitian dan pengembangan sains dan teknologi yang jauh melampaui umat manusia telah gagal memecahkan masalah ini. Karena alasan ini, saat ini, dengan efek osilator ruang angkasa, nomor nyamuk hitam dan nomor angin hitam, yang telah dalam keadaan tersembunyi, terpapar pada posisi tanpa ketegangan apapun pada saat pertama. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan itu, karena target Feng Teng, yang mereka sergap, sekarang terperangkap dengan kuat di cekungan sungai Singhe dengan diameter sekitar 100 mil. Tidak perlu bergerak, setidaknya untuk mempertahankan navigasi normal. Kecepatan sama sekali tidak mungkin. Kekosongan imajiner ini adalah dua benteng ruang angkasa nyamuk hitam dan angin hitam. Sebelum osilator ruang angkasa dihidupkan, jangkauan pengaruhnya telah ditetapkan sebelumnya. Tentu saja, jarak 100 mil jauhnya sebenarnya adalah batas untuk benteng ruang angkasa kelas Sungai Bintang ini. Jika Anda menganggap Sungai Bintang berdiameter 100 km ini sebagai lingkaran besar, maka Feng Teng, yang terperangkap di dalam lingkaran raksasa ini, berada tepat di tengah-tengah pusat lingkaran. Angka nyamuk hitam dan angka angin hitam terletak di tepi lingkaran raksasa yang saling berhadapan, dan jarak dari angka Feng Teng sekitar 50 mil, yang merupakan jari-jari lingkaran besar ini. 50 mil jauhnya, jika diletakkan di tanah, itu juga jarak yang relatif pendek, tetapi jika berada di alam semesta yang tak terbatas, itu benar-benar bukan apa-apa, kurang kontras, lebih banyak rintangan, dan melihatnya kosong. Dalam hal ini, apalagi 50 mil, itu adalah ratusan mil, memberi orang perasaan dekat. Setidaknya, dari angka Feng Teng di pusat lingkaran raksasa, bahkan mata telanjang, orang biasa yang kuat, benar-benar dapat dengan mudah melihat sisi kiri dan kanan arah langit, angka angin hitam dan angka nyamuk hitam. Setelah kepanikan awal, Zuo Hongwu dan Paman Zuo Licheng dengan cepat memulihkan ketenangan mereka. Bahkan tim kontrol kapal perang Feng Teng dengan cepat menjadi tenang dan memulai pertama kali berbagai tindakan pencegahan, bahkan senjata bintang Feng Teng telah memulai mode pengisian cepat. Pada saat yang sama ketika nomor Feng Teng bersiap untuk keadaan darurat, Zuo Hongwu dan Zuo Licheng masih berada di aula utama tingkat atas Feng Teng. Melalui layar virtual 5 dimensi yang besar, lihat Feng Feng. Situasi kekosongan di sekitar kapal perang. Tidak diragukan lagi, di Sungai Bintang yang kosong seperti itu, jaraknya sangat dekat, dengan ukuran besar dari dua benteng luar angkasa, angin hitam dan angin hitam. Pada dasarnya, selama itu bukan hal yang buta, hampir semuanya dapat ditemukan untuk sementara waktu. Jadi, Zuo Hongwu tiba-tiba mengubah wajahnya lagi, dan segera memicu seruan yang sangat tidak dapat dipercaya. Apa itu? Bukankah itu nyamuk hitam? Apa ini? Apa? Nomor nyamuk hitam? Tidak bisakah? Paman kedua, jangan bermain. Seruan Zuo Hongwu mengguncang lompatan besar Zuo Licheng, hampir secara tidak sadar, dan dia secara langsung menyangkal kemungkinan ini, sementara mulutnya mengerang, sementara dia mengikuti pandangan lesu Hongwu kiri. Di depan layar virtual langsung yang besar ini, aku melihatnya. Pada saat berikutnya, Zuo Licheng juga langsung membuka mulutnya, benar-benar bodoh di tempat yang sama, hanya untuk merasakan jeritan di otak, seluruh orang lumpuh. Meskipun nyamuk hitam adalah salah satu dari 10 benteng luar angkasa pengintai iblis, ia belum kembali ke alam semesta pertama selama bertahun-tahun. Namun, ketika ia pergi ke bintang nyamuk, ia akan bertanggung jawab untuk menerima dan mengendalikan ruang ini. Ketika bintang nyamuk hitam asli benteng itu, Gunung Nabo, dan puluhan ribu iblisnya mengintai, semuanya mengambilnya, apakah itu Zuo Hongwu atau Zuo Licheng, mereka semua melihatnya sekali. Meskipun hanya sekali, tetapi karena benteng besar nyamuk hitam, dinding luar benteng telah diukir dengan pola nyamuk hitam yang sangat besar. Bahkan setelah bertahun-tahun, para paman masih mengenalinya sekilas. Keluar, dan hati masih sangat bertekad, bahkan jika ada sedikit keraguan. Tapi, ini tidak ilmiah. Nyamuk hitam jelas masih berada di garis depan alam semesta ketiga, yang diperintah oleh Republik Federal Tiongkok. Bagaimana mereka bisa tiba-tiba kembali ke alam semesta pertama? Selain itu, bahkan jika itu benar-benar kembali, ia menyergap di luar pintu masuk lubang cacing kosmik ini dan membuka metode penyembunyian. Ketika Feng Teng tiba, ia akan segera memulai osilator ruang angkasa. Apa artinya ini? Pikiran-pikiran ini hampir seperti kilatan listrik. Dalam sekejap, mereka melintas di benak Zuo Hongwu dan Zuo Licheng dan Susu. Dalam ketidakjelasan,
keduanya melahirkan semacam ketidaksempurnaan ekstrim yang tampaknya telah terjadi. Pada akhirnya, jelas bahwa Zhuo Hongwu lebih cerdik. Tepat setelah 10 detik, dia tiba-tiba menyadari siapa dirinya, wajahnya berubah tajam lagi, dan dia kehilangan suaranya dan berkata, tidak. Zhang Wuji punya masalah. Penyergapan nyamuk hitam di sini, itu benar-benar maksudnya. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan seperti ini dengan meteor kecilnya? Hal besar itu tidak baik. Rahasia teran dari alam semesta ketiga telah diam-diam menyelinap ke medan iblis, dan bahkan nyamuk hitam telah jatuh. Saya akan segera mengirimkan sinyal, Kapten Bintang Sihir. Apa, hal besar itu tidak baik? Ada benteng luar angkasa di sini. Ya Tuhan, siapa yang sedang kita tatap? Sama sekali tidak mungkin anak bernama Zhang. Tepat ketika Zhuo Hongwu berada di bawah kedok perubahan, dia segera membuat perintah untuk mencari bantuan dari Kaisar, dan kemudian orang kepercayaannya dapat beralih ke ruang kendali Hub Phantom untuk pertama kalinya, dan satu lagi di belakangnya. Orang kepercayaan iblis, tetapi berteriak tanpa peringatan. Tidak hanya wajahnya penuh dengan ekstasi, tetapi juga mengangkat jarinya ke arah lain dari layar virtual yang besar. Layar virtual 5 dimensi yang besar ini hampir dikelilingi oleh seluruh aula utama lantai atas Phantom. Ini adalah tampilan 3 dimensi, semua dimensi dari semua pemandangan di sekitar kekosongan di luar kabin. Meskipun Zi Hongzhuo melihat nomor nyamuk hitam, tetapi masih memiliki kesempatan untuk berbalik untuk melihat layar virtual ke arah di belakangnya, dia tidak tahu keberadaan angin hitam. Sampai sekarang, setelah mendengar teriakan pengakuan iblis, dia bersama dengan Zhuo Licheng, yang berada di pinggir lapangan, dan refleks terkondisi berbalik dan melihat ke atas. Pada saat berikutnya, wajah para paman dan istri akan berubah lagi tanpa ketegangan apapun. Zhuo Hongwu segera berteriak putus asa, angin hitam. Itu sebenarnya angin hitam. Ya Tuhan, apa yang terjadi pada akhirnya? Seluruh pengintai iblis telah terperangkap. Kalau tidak, bagaimana mungkin angin hitam? Apa yang terjadi di sini? Apa anak Zhang Wuzi? Meskipun benteng luar angkasa Zhuo Hongwu belum melihatnya, dia tetap mengenalinya sekilas. Pengintai iblis memiliki total 10 benteng luar angkasa. 10 benteng luar angkasa ini secara nominal milik 10 suku teratas, tetapi pada kenyataannya, kendali internal benteng dan puluhan ribu iblis mengintai korps, meskipun mereka semua berasal dari kelompok iblis. 10 suku asing teratas telah dipungut di masa lalu, tetapi kendali administratif 10 benteng luar angkasa tidak ada hubungannya dengan suku masing-masing. Mereka hanya menerima pemimpin besar dari korps pramuka. Pemimpin besar ini adalah tebakan dari Departemen Angin Hitam. Di antara 10 suku asing teratas dari iblis, Departemen Angin Hitam selalu menjadi eksistensi yang paling kuat, tidak ada seorang pun. Di antara putra-putra 10 iblis besar, satu-satunya di Departemen Angin Hitam, ketika dia pertama kali memasuki kota terlarang untuk ujian angin suci, dia telah memperoleh kekuatan spiritual. Warisan, meskipun ini mencerminkan kekuatan spiritual pribadinya, tetapi dari satu aspek, itu juga dapat mencerminkan kekuatan suku angin hitam. Karena alasan ini, seluruh pemimpin korps pramuka iblis akan dipilih dari Departemen Angin Hitam. Alasan mengapa Zhuo Hongwu tidak dapat mengenali pertempuran angin hitam, tetapi masih mengenalinya sekilas, sebenarnya sangat sederhana. Dinding luar dari 10 skuadron pesawat ruang angkasa pengintai iblis semuanya diukir dengan binatang buas yang besar. Binatang buas ini mewakili suku iblis. Sama seperti binatang nyamuk hitam besar yang terukir di dinding luar nyamuk hitam, dinding luar benteng angin hitam diukir dengan binatang buas angin hitam. Untuk titik ini, meskipun Zhuo Hongwu tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia setidaknya mendengarnya, jadi dia mengenali angin hitam itu sekilas. Boom, boom, kata-kata putus asa Zhuo Hongwu baru saja jatuh, matanya ditutupi dengan cahaya perak terang yang besar, dan seluruh layar virtual 3 dimensi raksasa di sekitar ruang tamu besar di lantai atas kabin utama Phantom penuh dengan mata orang kulit putih. Kolom cahaya energi besar dengan diameter sekitar 500 meter datang dari kapal perang angin hitam dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Tidak hanya angin hitam, tetapi bahkan nyamuk hitam di ujung lainnya, pada saat yang sama, menembakkan sinar energi besar dengan ukuran yang sama. Ini jelas merupakan senjata pembunuh bintang super di benteng 10.000 meter kelas Star River. Ritme ledakan bertenaga penuh dengan beban penuh. Kengerian kekuatannya dapat menghancurkan meteor kecil sesuka hati, sehingga kekuatan penghancur yang mengerikan, kapal perang umum tidak dapat menanggungnya sama sekali,
setidaknya kapal perang berperingkat bintang Feng Teng ini sama sekali tidak mungkin. Bahkan, jika itu adalah versi yang disempurnakan dari kapal perang khusus yang mendekati yang terbaik. Belum lagi sekarang ada sinar energi penghancur bintang super yang mengerikan di kedua arah. Pada saat yang sama, itu hanya satu. Feng Teng berada di lumpur, dan tidak mungkin untuk mempercepat atau melompat di luar angkasa untuk menghindar. Dalam keadaan tersebut, hasil akhirnya jelas sudah hancur. Pada saat yang sama ketika lambung kapal tersentuh oleh kolom cahaya energi besar yang berbisik dengan kecepatan tinggi, kehancuran Feng Teng juga akan datang bersamaan dengan disintegrasi seluruh kapal perang. Pada saat ini, jelas tidak jauh. Tepatnya, itu harus dekat, mungkin di detik berikutnya. Zhang Wuji, aku belum selesai denganmu. Dalam hiruk-pikuk, tatapan Zuo Hongwu menjerit dengan raungan yang ganas. Pada saat yang sama, dia bahkan mengulurkan tangan dan meraih Zuo Licheng di sebelahnya. Dia tidak menunggu yang terakhir untuk bereaksi, bahkan kebenciannya. Raungan teriakan Hao Tian masih ragu-ragu, dan bentuk tubuhnya menghilang seketika. Dalam menghadapi dua pilar tingkat energi yang kuat dan menghancurkan ini, Zuo Hongwu memutuskan bahwa jumlah Feng Teng ini tidak akan terhindar. Oleh karena itu, meskipun dia tidak mau melakukannya saat ini, dia memiliki keinginan yang kuat untuk bertahan hidup. Tiba-tiba, dia masih melarikan diri dari Feng Teng bersama Zuo Licheng untuk pertama kalinya. Meskipun panjang lambung kapal perang ini 3 km, dua kolom cahaya energi yang hancur dengan diameter hanya 500 meter dapat merobek lambung mayat Feng Teng, tetapi robekan ini tidak sepenuhnya terhapus. Oleh karena itu, meskipun kapal perang hancur, tetapi iblis di dalam lambung masih agak terhindar, dan dapat melarikan diri. Sayangnya, kesempatan ini terlalu tidak memuaskan. 6 atau 7.000 iblis di kapal dapat hidup 1.000. Bahkan jika itu bagus, Zuo Hongwu secara alami tidak dapat mempertaruhkan keberuntungan yang dapat diandalkan seperti ini. Oleh karena itu, adalah pengabaiannya untuk meninggalkan kapal. Satu-satunya pilihan. Hei, Booming, hampir di sebelah kiri Hongwu dan Zuo Licheng yang tampak pucat, saat berikutnya di kehampaan di luar badan pesawat Feng Teng, nomor Feng Teng, yang berjarak beberapa mil, tiba-tiba datang. Suara gemuruh yang mengejutkan, saat ini, api yang terang membubung ke langit, memantulkan sebagian besar kehampaan. Selain itu, bercampur dengan suara ledakan yang besar ini, ada teriakan keras dari depan. Paman Zuo Hongwu dan dua orang tanpa sadar berbalik dan melihat semua yang mereka lihat, dan tiba-tiba membiarkan mereka lagi memanggilnya. Ya Tuhan, di mana begitu banyak nyamuk? Dan, ini tidak semua binatang buas yang kosong. Ibuku, Zhang Wuji, itu benar-benar kamu. Ada dua binatang buas dari titik asli dunia, siapa kamu? Di kejauhan, nyamuk dan hewan yang telah menyembunyikan atmosfer sebelumnya berada di pasukan tentara, dan mereka menunjukkan fisik mereka pada saat ini, dan mereka disalin dari segala arah. Adapun Yesuan, kedua tangannya disangga di belakang sekop 8 bintang, dan di belakangnya, nyamuk dan binatang buas berdarah dan menakjubkan. Di bawah kaki, di belakang mereka, semuanya adalah binatang buas dari titik asal aslinya. Ini adalah kehadiran umum yang dapat dimiliki. Booming, boom, titik. Dengan dua senjata pembunuh bintang super besar yang meledak dari dua benteng luar angkasa angin hitam dan hitam, Feng Teng milik Kapten yang hanya berjarak 3 km itu langsung hancur berkeping-keping menjadi 3 bagian reruntuhan baja, dan itu membuat ledakan besar. Dua lambung yang baru saja terkena sinar energi hampir berubah menjadi gas. Hal yang sama berlaku untuk iblis dalam posisi ini di kabin. Abu tidak meninggalkan titik. Pada saat yang sama, dari beberapa celah di reruntuhan lambung Feng Teng, iblis yang masih hidup juga melarikan diri, wajah mereka ketakutan, dan beberapa iblis masih berteriak. Ini jelas ritme yang telah ditakuti. Setelah orang-orang yang selamat bergegas keluar dari tubuh kapal Feng Teng yang hancur, ketika mereka bahkan menyebar, satu-satunya pikiran saat ini adalah meninggalkan tempat yang benar dan salah sesegera mungkin, dan yang lainnya tidak dapat diurus. 6 atau 7.000 iblis yang asli kuat, tetapi yang tersisa saat ini hanya sekitar 4.000 atau lebih, seperti anjing dari keluarga pemakaman, hanya melarikan diri, tidak ada cinta di hati. Sangat disayangkan bahwa iblis-iblis ini ditakdirkan untuk mengaku di sini hari ini, dan dikubur dalam kehampaan yang tenang ini. Hei, panggil. Dengan suara siulan dari kebrutalan dan kekerasan yang tak berujung, jarak di sekitar kehampaan,
nyamuk dan pasukan prajurit juga memacu pada saat ini, buas, dengan keganasan, bergegas ke iblis yang tersebar ini. Pembantaian yang ganas sedang berlangsung dalam sekejap. Tepatnya, ini jelas merupakan pembantaian sepihak. Ribuan iblis kuat, darah terciprat. Ye Xuan telah mengaku sebelumnya, kali ini, semua makhluk hidup di kapal perang target, tidak ada yang tersisa. Karena nomor nyamuk hitam dan nomor angin hitam telah terungkap, ini jelas merupakan satu-satunya pilihan bagi Ye Xuan, dan tidak ada ruang untuk negosiasi. Pada saat ini, dengan nyamuk dan tentara mengintai di depan kehampaan, mereka berburu, dan Ye Xuan, yang berdiri di belakang Raja Bintang 8, juga pergi ke Zuo Licheng dan Zuo Hongwu. Keduanya saling berdekatan, menatap para paman dengan ekspresi kosong. Di belakangnya, selain tubuhnya yang melayang di kehampaan, dari waktu ke waktu perlahan-lahan menyelinap mengintip nyamuk bersayap hitam berdarah dan pangeran berdarah, tidak ada sosok lain. Semua nyamuk dan ketapel telah dilemparkan ke iblis buas. Siapa itu? Mengapa kamu mengkhianati kaum demokrat dan menjual hidup mereka untuk alam semesta ketiga? Sosok Zuo Hongwu sudah mulai bergerak saat Ye Xuan muncul, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berjongkok. Bahkan kata-kata yang ditampar di kulit kepala dan dilarikan saat itu jelas dengan vibrato. Dia benar-benar takut, malu-malu. Meskipun ada satu orang dan dua binatang buas di sisi yang berlawanan, itu tampaknya menjadi bayangan tunggal. Di permukaan, tampaknya tidak ada perbandingan dengan binatang buas yang baru saja menyerbu iblis. Faktanya, apakah itu binatang buas besar yang dikosongkan yang dikelilingi oleh daun Ye Xuan di belakang, atau nyamuk berwarna darah yang melayang di belakangnya, dia dapat mengangkatnya di antara tangannya. Membunuh, bahkan ruang untuk perlawanan. Poin ini, Zuo Hongwu tahu betul, dia tahu bahwa dia harus dapat melarikan diri hari ini. Sejak awal pihak lain, dia telah secara aktif mengungkap kejutan dan rahasia semacam ini, tentu saja tidak mungkin untuk meninggalkan yang hidup. Tetapi bahkan jika itu mati, Zuo Hongwu tidak mau mati begitu parah. Dia benar-benar tidak bisa melawan, dan dia tidak ingin melawan di masa lalu. Alasan mengapa dia tidak mau bertanya kepada Ye Xuan saat ini adalah karena satu-satunya harapan yang berlebihan adalah dia bisa mengetahui identitas asli Ye Xuan sebelum dia meninggal. Mati, kamu harus mati. Kamu bisa memanggilku Ye Xuan. Sepertinya kamu sudah menebak kebenarannya. Sambil mengangkat bahu, Ye Xuan berkata dengan ringan, "Ya, kedua benteng luar angkasa ini bukan lagi milik kelompok iblismu, tetapi bagi umat manusia untuk menjual kalimat ini, kamu salah menebaknya. Karena, aku adalah apa yang kamu katakan." Teran. Setelah itu, Ye Xuan cukup membosankan dan melambaikan tangannya, "Pergilah. Ingatlah untuk memotong inti otak, di mana semua kekuatan roh murni berada." Pada akhirnya, kalimat ini jelas dikatakan kepada darah binatang nyamuk yang tergantung di belakangnya. Hei, yang terakhir tampaknya juga menangkapnya, dan segera berteriak, seluruh bentuk tubuh dari sayap yang mengepak telah langsung berubah menjadi aliran darah, dan itu melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan Ye Xuan, tetapi berbalik dan mencabut nyamuk hitam di kejauhan. Dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak melihatnya dan menjauh dari Zuo Hongwu. Jelas, dia sudah takut pada Zuo Licheng yang berani, langsung seperti udara, mengabaikannya. Apa, pada saat ini, dengan Ye Xuan yang berbalik, Zuo Licheng, yang selalu berada di tengah ketakutan, tiba-tiba menyadari bahwa saat terakhir akhirnya tiba. Pada saat ini, bahkan tubuhnya, yang gemetar seperti kesedihan yang menyaring, dipulihkan menjadi normal. Kalajengking itu juga penuh dengan ketakutan, dan itu bahkan lebih dekat dengan fajar punggung Ye Xuan. Keluar dari kebencian yang tak terbatas, keputusasaan, tetapi tanpa sengaja mendesah dengan licik yang tegas. Sangat disayangkan bahwa teriakan ini seperti teriakan terakhir kehidupan yang tampaknya begitu singkat, dan itu hanya akan berakhir dengan tiba-tiba. Saat bentuk tubuh mendekati momen berdarah dan berdarah, kepala besar Zuo Hongwu dan Zuo Licheng hampir bersamaan bergegas. Saat ini, kilasan pikiran terakhir dalam benak para paman, secara mengejutkan konsisten, sinyal peringatan untuk penyelamatan bintang sihir seharusnya berhasil dikirim. Dalam waktu kurang dari 10 menit, semuanya telah benar-benar berakhir. Ribuan iblis telah terbunuh, seperti yang Ye Xuan akui sebelumnya, seseorang tidak akan berhenti. Setelah pertempuran berakhir, nyamuk dan tentara-tentara pertama-tama mengumpulkan semua mayat iblis dan menumpuknya menjadi bukit berdaging.
Pada saat yang sama, Ye Xuan juga mengeluarkan tentaranya sendiri, membiarkan pedang darah dari pedang berlumuran darah di tubuh pedang, dan menyia-nyiakan esensi darah dan darah, akhirnya mengubah seluruh bukit daging dan darah menjadi kekeringan. Mayat kering. Pada saat yang sama, nyamuk dan prajurit tentara juga kembali ke angin hitam dan nyamuk hitam pada saat pertama. Adapun inti otak dari otak iblis-iblis ini, mereka dijumlahkan dan diserahkan kepada Ye Xuan. Di tangan, total 4.000 di masa-masa awal, termasuk Zuo Licheng dan Zuo Hongwusu. Sangat disayangkan bahwa bahkan jika semuanya dikumpulkan sekaligus, kekuatan akar spiritual yang terkandung dalam otak 4.000 iblis ini masih jauh dari mampu mengubah inti spiritual Ye Xuan. Bagaimanapun, sekali lagi, itu adalah inti sumber 7 tingkat. Di antara seluruh kelompok iblis, saat ini, hanya Kaisar Mo meminta Tian untuk mencapai tingkat ini. Jelas tidak mudah. Satu pemikiran tentang ini, Ye Xuan tiba-tiba menghela nafas, memasukkan semua inti sihir ke dalam kotak ruang angkasa, dan kemudian memperoleh dunia abadi. Inti sihir ini, Ye Xuan tidak bermaksud untuk menggunakannya sekarang, karena cara untuk mengekstraksi kekuatan roh dari otak iblis sangat ganas, dan dalam kemacetan dampak, sebagian besar dari mereka akan memiliki efek ajaib. Ye Xuan dirancang khusus untuk masa depan. Metamorfosis ke-6 dari sumber nuklir akan segera datang. Bagi Zuo Hongwu, sebelum dia melarikan diri dari Feng Teng di Changji, dia sudah mengeluarkan perintah pada saat pertama setelah tiba-tiba mengejutkan benteng luar angkasa nyamuk hitam. Dia segera mengirim sinyal peringatan ke bintang kaisar. Ye Xuan tidak tahu, sebenarnya, masalah ini, bahkan jika Zuo Hongwu dan Zuo Licheng adalah paman, tidak dapat menentukan hasilnya. Iblis yang telah menerima instruksi untuk beralih ke ruang kontrol umum Feng Teng baru saja berbalik dan tidak butuh waktu lama. Superstar dari 2 Battlestar, angin hitam dan nyamuk hitam, diluncurkan. Apakah pengakuan iblis telah mengirimkan sinyal mara bahaya sebelum Feng Teng dihancurkan? Saya khawatir ini sudah menjadi kasus. Dan Ye Xuan, setelah berhasil memecahkan paman Feng Tai dan Zuo Licheng yang tersisa, tidak menunda terlalu banyak di tempat semula, pertama kali angin hitam dimasukkan ke dalam dunia abadi. Kemudian, di tengah gelombang, puing-puing kapal perang Feng Teng yang compang camping juga dikumpulkan. Meskipun itu adalah tumpukan barang yang rusak, itu benar-benar terlalu menarik perhatian untuk melemparkannya di sekitar pintu masuk lubang cacing kosmik. Itu sangat tidak pantas. Melihat ke belakang dan mencari tempat terpencil lebih meyakinkan daripada tinggal di sini. Saat puing-puing Feng Teng menghilang, bagian dari kekosongan langit yang hancur ini belum lama berselang. Akhirnya, keheningan asli dipulihkan sepenuhnya. Jika tidak dalam kehampaan, masih ada bau darah yang sangat lemah. Semuanya seperti tidak pernah terjadi sebelumnya. Setelah memastikan bahwa tidak ada jejak manik-manik, Ye Xuan benar-benar lega. Dengan sendok Raja Bintang 8 di belakangnya, dia memasukkan nomor nyamuk hitam di langkah itu. Adapun darah Raja Nyamuk, cincin binatang buas yang diterima langsung ke pergelangan tangan adalah, bahkan jika tidak ada orang luar saat ini, Ye Xuan masih tidak berani membiarkannya tinggal di luar terlalu lama. Jika ada yang secara tidak sengaja marah, begitu marah, Ye Xuan tidak terlalu yakin untuk menekannya dengan pengaruh perbudakan. Setelah sekitar 5 menit sentuhan, semua persiapan untuk lompatan cacing jarak jauh sudah siap. Kemudian, setelah meminta Ye Xuan untuk tidak melakukan apa-apa, dia dapat memasuki lubang cacing kosmik di depannya dan memulai perjalanan kembali ke medan bintang nyamuk hitam. Setelah perjalanan nyamuk hitam, ruang kendali pusat benteng kegelapan bahkan jika dilepaskan instruksi. Setelah lebih dari 10 detik, nyamuk hitam yang tergantung di kehampaan tiba-tiba berubah menjadi vektor aliran hitam, dan satu menuju ke pintu masuk lubang cacing kosmik di depan, dan kembalinya bintang nyamuk hitam akhirnya secara resmi dibuka. Namun, bintang nyamuk hitam di depan jalan kembali, menunggu Ye Xuan, jelas bukan hal yang baik. Sebelumnya, Paman Zuo Licheng dan Zuo Hongwu memiliki tangan hitam di tepi lubang hitam kehidupan. Utusan utama di belakangnya jelas Zuo Fengtai. Dalam keadaan ini, Ye Xuan kembali tanpa cedera, tetapi Zuo Licheng dan Zuo Hongwu telah menghilang untuk waktu yang lama, dan lelaki tua Zuo Fengtai sangat licin, dan saya khawatir akan butuh waktu lama untuk terkejut. Pada saat itu, seluruh bintang nyamuk hitam hanya akan dapat memicu badai yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, Zuo Fengtai kuat, tetapi bagaimanapun juga, itu hanya urutan keempat dari titik aslinya. Jika Anda benar-benar ingin bertarung,
Raja Bintang 8 akan cukup untuk menahannya. Yang benar-benar membuat Yesuan sedikit kusut adalah pendeta tinggi nyamuk hitam. Meskipun orang ini mengatakan bahwa ranah alam hanyalah urutan pertama dari titik asli, dan binatang dewa nyamuk dan binatang buas adalah sama, tetapi pihak lain sebagai suku dari suku tersebut, sepanjang jalan untuk tumbuh dewasa, dan sekarang menjadi pendeta tinggi nyamuk hitam telah menjadi tahun-tahun keberadaan yang cukup istimewa. Kekuatan tempurnya yang komprehensif jelas jauh dari kesederhanaan perbaikan yang dangkal. Jika tidak, mengapa Zuo Fengtai harus cemburu? Oleh karena itu, menurut perkiraan Yesuan, keadaan Dewa Binatang Nyamuk bukanlah lawan dari tulang abu-abu. Oleh karena itu, begitu konflik pecah dan pendeta tinggi juga dicampur, Yesuan harus dalam hal apapun. Gunakan jiwa-jiwa lagi, dan inilah yang tidak diinginkannya. Bintang Nyamuk Hitam bukanlah tempat terlarang. Begitu sudut Dewa Penyihir digunakan, berita itu kemungkinan besar akan bocor. Jika dipelajari oleh Kaisar Mo, itu mungkin memiliki masalah yang tidak perlu. Bagaimanapun, hubungan antara generasi asli Kaisar dan sudut Dewa Jiwa bisa luar biasa. Meskipun sudah puluhan ribu tahun yang lalu, tetapi hal yang begitu penting, keluarga kerajaan iblis mungkin akan memiliki sesuatu yang serupa. Klasik pelatihan leluhur diwariskan. Oleh karena itu, ini adalah pilihan terakhir. Yesuan benar-benar tidak ingin menggunakan jiwa darah, seperti untuk tubuh bayi tanpa kepala, belum lagi. Sangat disayangkan bahwa kali ini, jika tulang abu-abu benar-benar mengganggu masalah ini, saya khawatir saya hanya dapat menggunakannya. Tentu saja, Yesuan juga dapat mengabaikannya, langsung pergi ke tempat lain, dan untuk sementara menghindari tepi. Dia awalnya berpikir begitu, dan bahkan tidak memikirkan apa yang dulu dilakukan nyamuk hitam di masa lalu, tetapi kemudian dia berhasil melarikan diri dari bintang ajaib dengan nyamuknya yang sudah meninggal dan iblis. Yin dan yang telah menjadi putra suci nyamuk hitam, dan pikiran di hati Yesuan berangsur-angsur berubah. Dalam hal ini, jika Anda tidak pergi ke nyamuk hitam, itu sama saja dengan tidak mengambil inisiatif, dan seluruh kelompok iblis akan segera melewatinya. Namun, Yesuan belum berencana untuk kembali ke dunia manusia di alam semesta ketiga. Bagaimanapun, sebagai sudut sistem komunikasi jaringan bintang pribadinya, tingkat abadi dari fragmen otak super, dalam beberapa hari terakhir, Yesuan melemparkan beberapa kristal nyanyian biasa. Setelah itu, perlahan-lahan tumbuh dan berkembang. Saya percaya bahwa tidak akan butuh waktu lama untuk meningkatkan tingkat fragmen asli. Jika tidak ada kecelakaan, sistem komunikasi bintang pribadi Yesuan pasti akan meningkatkan kemampuannya, dan kekuatan sistem akan mencakup jangkauan yang lebih luas. Pada saat itu, Anda dapat mencoba mencari semua jaringan berbintang yang dapat disentuh di bidang bintang ajaib ini, bahkan di alam semesta lain dari alam semesta pertama di luar bidang bintang, untuk melihat apakah Anda dapat menemukan sumber pesan yang melahap. Sulit untuk datang ke alam semesta pertama yang ditempati keluarga Tianji. Ngomong-ngomong, saya tidak ingin melakukan ini. Yesuan selalu tidak mau. Oleh karena itu, putra nyamuk hitam ini adalah salah satunya. Dengan identitas ini, akan jauh lebih mudah untuk berjalan di bidang bintang ini di masa depan. Tepat saat Yesuan terbang dalam pikirannya dan memikirkan segalanya, langkah selanjutnya dari target berikutnya telah diputuskan. Benteng luar angkasa Black Bass berhasil mengakhiri lompatan lubang cacing pertama dan membuka metode susunan tersembunyi. Kemudian, dalam sekejap, ia berubah menjadi vektor aliran tak terlihat, dan dengan cepat bergegas menuju lubang cacing kosmik kedua di depan. Meski begitu, bahkan jika nyamuk hitam berkembang dengan kecepatan yang sangat tinggi, lubang cacing jarak jauh melompat sebentar-sebentar, dan bukan masalah hari untuk mencapai bintang nyamuk hitam. Oleh karena itu, Yesuan dengan cepat menyesuaikan mentalitasnya, dan kemudian ia mengeluarkan sejumlah besar sumber nuklir bintang dari dunia abadi tubuh, dan semuanya dilemparkan ke dalam sistem fagositosis. Memanfaatkan waktu luang ini, ia siap untuk mencoba mencapai alam lagi, berharap untuk berhasil memasuki tahap kelima meteor sebelum mencapai bintang nyamuk hitam. Ketika dia meninggalkan bintang nyamuk hitam, Yesuan hanyalah langkah pertama dari meteor. Dia pergi ke bintang ajaib dan mengedipkan tahap kelima dari meteor. Hanya titik ini yang sudah berharga. Hei, apakah kamu sudah menemukan banyak sumber nuklir bintang? Apakah kamu akan segera mengambilnya? Karena sejumlah besar bintang dan inti dikeluarkan dari dunia abadi, mereka langsung dilemparkan ke dalam sistem fagositosis oleh Yesuan. Dalam benak Yesuan,
bahkan jika sistem itu akrab dengan suara itu. Ye Xuan tidak memikirkannya. Setelah memberikan jawaban konfirmasi, dia menutup matanya dengan lututnya. Di sofa aula di area inti bagian atas nyamuk hitam, dia memasuki kondisi kultivasi. Di aula inti seluruh area tingkat atas, hanya sendok Raja Bintang 8 yang diam-diam berjongkok di samping, dan tidak ada orang lain. Kesetiaan sersan ini sama sekali tidak perlu dipertanyakan lagi karena kerudung akan mewakili ibu. Inti dari inti sumsum diberikan kepada Ye Xuan, jadi bagi para prajurit ini, napas tak terlihat yang dipancarkan Ye Xuan jelas merupakan ibu dari dirinya sendiri. Dengan cara tertentu, para prajurit ini lebih dapat diandalkan daripada budak iblis Ye Xuan. Hei, saat Ye Xuan sekali lagi memasuki kondisi kultivasi, seluruh pikirannya perlahan-lahan membenamkan dirinya dalam esoterisitas tertinggi dari bagian lubang imajiner, dan suara yang akrab yang hampir mengguncang bumi, melewati kedalaman kehampaan yang tak berujung, pertama kalinya kesadaran Ye Xuan tertarik. Pada saat yang sama, pikirannya juga merupakan gambaran aliran. Gua-gua yang telah ada di 2 kali terakhir diturunkan ke dunia dan sekali lagi muncul. Pemandangan di depanku begitu familiar. Dalam garis pandang, anggota tubuh yang sangat mengerikan, seperti langit, diam-diam menonjol dari kegelapan kehampaan yang jauh, dan ditarik secara acak, dan langit runtuh menjadi hamparan bintang yang luas. Kemudian, dari kedalaman kegelapan yang tak berujung, kepala bundar terentang, dikelilingi oleh kekacauan yang tak berujung, dan tidak dapat melihat cahaya, tetapi Ye Xuan dengan jelas merasakannya. Maknanya yang marah. Dia ingat bahwa ketika dia datang ke sini 2 kali lalu, meskipun kura-kura raksasa berbintang ini juga mendengar suara itu hanya gonggongan yang tidak berarti, seolah-olah itu adalah kejutan bagi seluruh bagian kehampaan, bagi yang lain kehadiran sinyal apapun, di sini, adalah situs Laozi. Tapi kali ini, suara kura-kura raksasa berbintang ini jelas merupakan raungan yang ganas. Tidak hanya dengan kemarahan yang sangat kuat, tetapi juga tampaknya sangat serius, seolah-olah menghadapi peristiwa besar. Apakah perubahan ini, saat dia mengolah lubang di kehampaan ini, dan setelah alam dipromosikan, dapatkah dia melihat adegan lain menindaklanjuti dari gambar warisan ilusi ini? Jika demikian halnya, maka kekuatan ini sangat mengerikan, hanya sepotong paku di punggung kura-kura, hampir ada kura-kura raksasa horor yang besar, amarahnya, seperti kekerasan yang kejam. Apa itu? Selain itu, ketika saya berkonsentrasi pada level sempurna Jiu Jin Jin Jing dan menerima warisan Yuntian Gong Sentong, saya melihat banyak perang kekacauan dan kekacauan kuno yang telah benar-benar dingin. Apakah kura-kura raksasa berbintang ini juga terlibat? Saat dia sekali lagi memasuki gambar warisan ilusi dari bagian yang sia-sia ini, Ye Xuan merasakan semua yang ada di depannya, dan membandingkan 2 bagian yang sia-sia dan busur suci dari busur suci. Pada saat ini, itu telah dikonfirmasi. Itu persis sama, itu adalah era yang sama. Hal yang sama berlaku untuk penjara hampa yang dianggap sebagai tanah terlarang oleh orang-orang iblis. 2 gambar ilusi, dan penjara virtual yang sebenarnya ada, tidak diragukan lagi liar. Jika demikian halnya, dalam perang tahun itu, hampir seluruh kehampaan kuno terpengaruh, dan kura-kura bintang raksasa tidak dapat dikhawatirkan dan terpengaruh. Lalu, apakah itu terlibat dalam perang tahun itu? Atau, di akhir perang, apakah itu hidup, atau apakah itu jatuh? Dengan pikiran ini terlintas di benaknya, Ye Xuan tiba-tiba melahirkan perasaan daging yang tertegun. Kura-kura raksasa berbintang ini begitu kuat sehingga sepotong kecil kumbang kecil di punggung kura-kura itu lebih dari sekadar bintang-bintang yang luas. Jangan ragu untuk mengangkat kaki depan dan menariknya ke bawah, yang akan meruntuhkan kekosongan tak berujung dari seluruh galaksi. Jika keberadaan yang mengerikan seperti ini jatuh dalam perang yang terjadi di masa lalu yang jauh. Jadi, apa keberadaan utama pemenangnya? Selain itu, sangkar kosong yang digunakan untuk menyegel reruntuhan-reruntuhan zaman kuno jelas-jelas dilucuti dari sungai cahaya bintang yang bertahan lama oleh para dewa tertinggi dan dibuang ke dalam kehampaan yang tak terbatas. Tanah dari sangkar kehampaan tampaknya menjadi sepotong puing-puing yang kacau, dipisahkan satu sama lain oleh lapisan isolasi kehampaan yang dipenuhi dengan turbulensi spasial. Untuk titik ini, meskipun Ye Xuan hanya melihat tepi benua tempat mayat itu berada, ini memang masalahnya, tetapi keadaan tepi puing-puing daratan di daerah lain, menurut analisisnya, sebagian besar sama.
Ini cukup untuk membuktikan bahwa seluruh dunia sangkar penjara dipisahkan oleh semacam kekuatan dan dipaksa untuk terkoyak dari zaman kuno. Jika tidak ada mayat yang tak berujung di mayat, bagian surga yang rusak ini secara paksa terkoyak dan dilucuti. Itu mungkin juga disebabkan oleh runtuhnya langit dan bumi yang disebabkan oleh semacam perang. Tetapi meskipun kemungkinan ini ada, solusinya tidak dapat menjelaskan semuanya di mayat. Oleh karena itu, semua ini harus menjadi pemenang utama dari perang itu. Yesuan bahkan curiga bahwa apa yang disebut kehendak surgawi dari dunia sangkar ini adalah tulisan tangan orang lain, mungkin juga mungkin untuk memisahkan surga palsu yang dipadatkan oleh para dewa. Lagi pula, bagaimana mungkin sudut dunia yang telah disingkirkan secara paksa dari zaman kuno menjadi wasiat yang lengkap? Kehendak surga di zaman kuno tidak akan pernah lemah. Masalah-masalah ini, Yesuan tidak memikirkannya sebelumnya, karena hal-hal tindak lanjut terungkap satu demi satu, dan mereka tidak dapat mengurusnya sama sekali. Tetapi pada saat itu, saya memikirkannya secara tidak sengaja, dan tiba-tiba membuatnya tiba-tiba melahirkan rasa takut setelah berpikir. Keberadaan sangkar hampa, tujuannya sangat jelas, hanya untuk memenjarakan dan menyegel darah dan warisan hewan-hewan liar di masa lalu, tidak bocor. Binatang-binatang berbintang di dalam sangkar memiliki sedikit darah liar di tubuh mereka. Meskipun mereka sangat ringan, mereka masih terpenjara dan tidak bisa pergi. Kali ini, saya telah mengambil banyak kristalisasi suci dari mayat. Kebenaran dari kristalisasi ini jelas bahwa hewan-hewan liar ini tidak mau jatuh, karena prasasti suci terakhir dalam tubuh dipicu, dan mayat itu lahir. Bunga, mengembunkan buah yang mati, karena itulah yang meninggalkan warisan. Sangat disayangkan bahwa hanya reruntuhan orang-orang kuno yang telah menghasilkan tingkat Jiu Jin Jin Jing yang sempurna yang benar-benar berhasil mempertahankan warisan. Yang lain telah gagal. Warisan semacam ini, Yesuan memegang 108 jalan, dan bahkan satu di antaranya telah diperolehnya dan diintegrasikan ke dalam darahnya sendiri. Selain itu, ada mayat bayi tanpa kepala, mengawasi kekuatannya. Jelas lebih besar, tetapi dia dibawa keluar sendiri. Masalah ini, jika hutan belantara yang akhirnya dikalahkan pada tahun itu belum jatuh, dan itu juga telah menghasilkan suatu perasaan, apakah benar itu tidak mati? Hei, tepat saat Yesuan memikirkannya karena kesalahpahaman yang tiba-tiba dalam benaknya, seluruh orang itu telah jatuh ke dalam situasi yang mengancam hati. Suara teriakan yang menggema telah terdengar lagi, masih suara kura-kura raksasa berbintang. Bahkan jika Yesuan terbangun, pikiran-pikiran yang mengganggu dalam benaknya untuk sementara dibuang, dan perhatiannya kembali diarahkan ke langit berbintang yang jauh dari dunia ilusi. Di garis pandang, saat teriakan dan teriakan marah kedua terdengar, kura-kura raksasa berbentuk bintang yang besar telah memanjat dari kedalaman kegelapan yang tak berujung, dan kura-kura raksasa yang mengerikan itu memancarkan tekanan-tekanan tampaknya telah menyelimuti seluruh dunia dalam sekejap, dan sisi kehampaan ini telah bergetar, seolah-olah tidak dapat bertahan, itu akan segera runtuh. Suasana ini begitu kuat, Yesuan bahkan tidak punya cara untuk berspekulasi tentang apa itu, hanya tahu bahwa bahkan pembangkit tenaga listrik bertabur bintang paling kuat yang pernah dilihatnya, ranah ke-10 terbesar dari kaisar kontemporer paling kuat kesempurnaan agung tingkat 9 dari dunia virtual. Dibandingkan dengan perasaan Yesuan di kura-kura langit berbintang ini, itu hanya dapat dianggap sebagai keberadaan semut. Tidak, bahkan semut tidak dianggap, gabungkan keduanya untuk membandingkan. Ini awalnya adalah praktik penghancuran otak yang ekstrim. Yang mengejutkan Yesuan adalah bahwa di atmosfer yang kuat dari kura-kura raksasa bertabur bintang, ada pembunuhan yang kuat di yang tak terlihat, seperti anak panah tajam yang sama. Dengan cepat melesat ke sisi terjauh dari kehampaan di sisi kanan. Imitasi, peringatan terakhir. Hei, aku tidak menunggu Yesuan bereaksi terhadap apa yang terjadi. Pembunuhan tak terlihat ini, yang hampir menjadi peringatan terakhir, menuju ke ujung kehampaan virtual di bagian akhir. Itu juga merupakan kehampaan gelap yang dalam, dan itu adalah awan bernada tinggi yang sangat aneh. Naga yang jernih dan cerah, seperti naga yang meraung, mengungkapkan kekuatan misterius yang luas dan tak terkatakan, dan langsung menyebar melalui kekosongan yang tak berujung. Hati Yesuan gila, dan perasaan seluruh orang itu tidak baik. Naga ini memiliki rasa keakraban yang kuat, dan itu jelas suara naga berbintang. Sebelum menerima warisan darah leluhur abadi, Yesuan memasuki dunia ilusi dari era kuno seperti itu. Ada kekosongan di era isolasi dari naga berbintang. Yang terakhir juga mengangkat cakarnya ke arah Yesuan,
dan menembakkan sepasang Jin Mang ke alisnya. Apa yang terkandung dalam Jin Mang adalah rahasia pemadaman berdarah dari naga berbintang, dan itu diperoleh. Ye Xuan benar-benar memurnikan darah leluhur abadi. Bagaimana naga berbintang ini datang ke sini? Seperti kura-kura raksasa yang terkoyak bintang, itu jelas merupakan dua makhluk tertinggi dari zaman yang jauh dan kuno. Itu dicap dalam bentuk warisan dan pewarnaan diri, bahkan daun yang dilihat Ye Xuan saat ini. Bagian dari kekosongan kuno ini mungkin telah dimusnahkan di sungai waktu dan ruang yang panjang. Ditampilkan di depan matanya, itu hanyalah gambar jangka panjang seperti film stereo holografik. Meskipun warisan naga emas dari darah naga leluhur juga telah dicap serupa, setidaknya latar belakangnya juga merupakan gambar dari kekosongan kuno ini, tetapi bagaimana itu bisa muncul di sini pada saat ini? Kedua gambar itu jelas ilusi. Bahkan makhluk liar yang mengerikan dari naga berbintang dan kura-kura raksasa berbintang muncul dalam gambar. Itu juga merupakan jejak ilusi. Tidak mungkin ada persimpangan sama sekali. Sama seperti otak Ye Xuan yang meraung, dia tertegun menjadi kekacauan besar, kegelapan-kegelapan di sisi kanan, disertai dengan gemuruh naga sorghum, kekuatan napas tidak lebih lemah dari itu. Sosok kura-kura raksasa gua akhirnya muncul. Benar saja, itu adalah naga emas yang memancarkan kekuatan kekaisaran yang tak ada habisnya. Hei, pada saat ini, pikiran Ye Xuan meraung lagi, dan semua yang dilihatnya penuh dengan perasaan yang tidak dapat diterima dan tidak dapat dipercaya. Pada saat yang sama, naga emas yang bergegas keluar dari kegelapan tak berujung di sisi kanan dengan kaisar kekaisaran, sekali lagi berteriak pada saat itu, tidak hanya secara langsung mengabaikan peringatan pembunuhan kura-kura raksasa gua, cakar depan kanannya seperti demonstrasi atau ekspresi. Dengan teriakan naga kedua, tiba-tiba mereka akan memanfaatkannya. Booming, ledakan besar runtuhnya langit dan bumi keluar. Di bawah kekuatan naga emas, hamparan galaksi yang luas berubah menjadi lubang hitam besar, mengungkapkan kekuatan menelan yang tak ada habisnya. Galaksi ditelan dalam sekejap, tetapi gagal mengguncang bahkan sisik naga emas ini. Ini jelas berarti tidak ada jalan mundur, dan itu berarti bertarung dan bertarung. Setelah dengan tajam menangkap titik ini, perasaan Ye Xuan bahkan lebih buruk. Pemandangan di depannya jelas membuatnya menjadi irama kura-kura raksasa dan naga emas. Perasaan ini awalnya hanya kilatan cahaya, tetapi Ye Xuan menangkap sedikit inspirasi darinya dalam sekejap. Pada saat ini, dengan kegilaan hati, spekulasi berani yang bahkan tidak dapat dipercayainya sendiri, itu perlahan muncul di benaknya, dan itu menjadi semakin intens dan jelas. Meraih tanah, jika tidak ada kecelakaan, kebenaran-kebenaran harus sama. Mungkin inilah tepatnya mengapa citra naga emas saat ini yang hanya ada dalam darah naga leluhur abadi benar-benar dapat melintasi perbatasan ke citra warisan gua raksasa gua dalam praktik yang sia-sia. Alasannya adalah, apakah itu bagian suci kura-kura suci yang suci, atau darah leluhur abadi yang mewakili warisan darah naga emas? Bagaimanapun juga, itu diperoleh oleh Ye Xuan, dan darah leluhur telah dimurnikan. Memasukkan ke dalam darahnya sendiri, roh-roh jahat dari esai-esai jahat bahkan lebih ada di mana-mana dalam kultivasi tubuh Ye Xuan. Kedua jenis asal-usul yang tidak diunggah dari zaman kuno ini, dan sekarang semuanya ada di tubuh mereka sendiri, yang disebut satu gunung tidak dapat menampung dua harimau, merebut tanah, ini secara alami tidak dapat dihindari. Bahkan jika itu tidak muncul saat ini, itu akan tetap terjadi setelah hari tertentu. Spekulasi yang berani ini membuat seluruh hati Ye Xuan tenggelam hampir sesaat. Di satu sisi, dia mempraktikkan latihan yang telah dia kembangkan. Di sisi lain, dia sudah mengintegrasikan darahnya sendiri, dan dia juga mengembangkan rahasia di dalam dirinya. Untungnya, warisan naga emas, yang merupakan pengantar yang cukup, sangat penting baginya dan tidak dapat hilang. Dalam tragedi sarang ini, Ye Xuan secara alami adalah yang paling tidak mau melihat. Selain itu, tidak masalah bagi kedua orang itu untuk saling bertarung. Kuncinya adalah bahwa mereka semua berada dalam tubuh mereka sendiri. Meskipun mereka hanya merek warisan, tetapi Ye Xuan tidak berani meragukan kekuatannya. Kekuatan yang begitu mengerikan telah mengubah dagingnya menjadi medan perang. Jika Anda ingin bertarung dan bertarung, ini jelas merupakan lubang. Hei, sama seperti hati Ye Xuan yang pahit, sisi kiri kehampaan itu jauh, dan itu adalah suara agung dan menjerit yang tiba-tiba berlalu, mengungkapkan singularitas-singularitas penyanyi di ujung ini. Ye Xuan sang belum pulih dari goncangan hebat naga emas yang tiba-tiba melintasi perbatasan.
Di sisi kiri kehampaan, ada teriakan suara yang penuh dengan ketajaman tak berujung. Tidak ada tanda-tanda kemunculan tiba-tiba. Seolah-olah seperti dunia, Yesuan mengguncang Jiao Li luar, dan seluruh orang hampir runtuh dalam sekejap. Meskipun suara siulan ini tidak seperti gerakan kura-kura raksasa sebelumnya dan naga emas, Yesuan memiliki perasaan yang sangat akrab. Tetapi pada saat ini, ketika Yesuan telah memahami akar penyebab konflik antara raksasa gua dan naga emas, dia tidak perlu merenungkan dan meneliti asal-usul suara siulan ini. Itu sudah menjadi jelas. Sebenarnya, kemunculan suara siulan inilah yang mengingatkan Yesuan pada satu hal. Itu adalah level kuno yang telah diperolehnya. Tampaknya hanya dua naga dan kura-kura raksasa di depannya. Tidak ada yang lain, busur suci yang telah diwariskan dari Jiwi Jinjing dihitung dengan jelas. Keberadaan seperti ini. Selain itu, Yun Tian Gong Sentong ini juga meninggalkan merek kesadaran di era zaman kuno, dan itu masih merupakan medan perang pertempuran dewa kuno di zaman kuno. Di langit berdarah itu, api perang hampir mencapai pertempuran besar di setiap area dunia kuno. Bayangan kura-kura raksasa, meskipun tidak terlihat, tetapi naga emas, dan busur suci sosok itu adalah humanoid, tetapi penampilannya seperti kehadiran misterius yaksa, tetapi Yesuan semuanya telah melihatnya. Dalam pertempuran yang mengerikan, ada hampir beberapa makhluk liar yang melakukan pembunuhan berdarah, tetapi jelas ada lebih dari 100 sosok yang paling menarik perhatian. Pada saat itu, Yesuan menyapu secara acak dan menangkap keberadaan mereka. 100 sosok ini jelas berada di antara makhluk liar yang tak terhitung jumlahnya, berdiri di puncak piramida. Naga emas adalah salah satunya. Yaksa kuno, yang meninggalkan warisan Yun Tian Gong, meskipun ukurannya hanya beberapa kaki, tidak ada bandingannya dengan naga emas yang dapat langsung dihancurkan menjadi galaksi. Tetapi itu jelas salah satu seon yang paling menarik perhatian dalam 100 ini. Dalam gambar warisan ilusi, jelas bahwa hutan belantara yang tak terhitung jumlahnya di seluruh medan perang tiba-tiba terkejut, yaitu, lebih dari 100 naga emas kuno dan yang kuat. Pada saat itu, mereka semua dengan jelas melemparkan sentuhan mata cemburu padanya. Artinya, Ceri tandus kuno ini, sebagian besar dari mereka termasuk dalam level yang sama dengan kura-kura raksasa emas dan naga emas. Oleh karena itu, yang pertama akan meluncurkan tindakan perampasan tanah semacam ini, sama-sama memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Kedipan mata satu lawan satu menjadi 3 celana pendek, dan satu lagi dapat membuat meja mahjong. Saat pikiran itu melintas di benaknya, Yesuan merasakan air mata, karena dia tiba-tiba memikirkan hal lain. Pada saat itu, dalam gambar-gambar perang kuno yang tertinggal di warisan Yun Tian Gong, Yesuan melihat lebih dari 100 orang paling kuat seperti naga emas dan yak tandus, dan kali ini, dia berasal dari mayat apa yang diperoleh di dalam adalah Jiwi Jinjing, yang diwarisi dari warisan mistis. Tampaknya hanya angka ini, 108, keduanya pada dasarnya sama, hampir tidak ada perbedaan. Haruskah ini hanya kebetulan? Jika tidak, di masa depan, jika Yesuan akan mengambil sisa 107 buah Jiujin Jinjing, dan mendapatkan warisan mitos suci kuno yang terkandung di dalamnya, maka, di dalam tubuhnya, dia akan bertarung dan berjuang untuk kekuatan teroris situs tersebut. Bahkan jika Anda membuka lubang dan kura-kura raksasa dan naga emas, Anda harus memiliki 108 jalan. Sungguh mengerikan untuk memikirkannya. Sayangnya, saat asosiasi ini muncul dalam pikiran, bahkan Yesuan sendiri tidak percaya bahwa itu hanya kebetulan yang tidak disengaja. Tidak mengherankan bahwa ada kristalisasi yang tak terhitung jumlahnya di mayat, tetapi mereka telah mencapai kualitas sempurna dari 9 heksagram. Mereka telah berhasil mewarisi darah dan kekuatan magis, tetapi hanya 100, yang dapat sepenuhnya mewarisi kemampuan darah dan darah mereka setelah jatuh. Jelas itu tidak sederhana, dan rata-rata orang liar tidak dapat melakukannya. Kebanyakan dari mereka memiliki kemampuan ini hanya jika mereka ada di zaman lampau. Oleh karena itu, kelahiran 108 bunga mayat iblis, dan kematian buah kristal di cakram, identitas asal, tampaknya tidak ada ketegangan. Persis seperti yang dilihat Yesuan dalam gambar busur suci langit, dan lebih dari 100 medan perang itu menakjubkan dan menyerah pada keberadaan satu sisi. Saya tidak tahu apakah ada lebih dari 107 buah Jiujin Jinjing di sisanya. Apakah ada latihan dan warisan darah dari kura-kura raksasa gua dan naga emas? Jika ada, itu berarti mereka juga jatuh dalam pertempuran tahun itu. Itu benar. Jika tidak,
maka sangat mungkin untuk bertahan hidup, dan beberapa luka teratas akan hancur. Vitalitas horor dari tingkat kehidupan ini, mungkin masih hidup, berjongkok di kedalaman bidang kekosongan tertentu, perlahan-lahan memulihkan tahun itu. Luka-luka perang tidak diketahui, semua ini panjang, tetapi pada kenyataannya, itu seperti kilat, menyambar dalam pikiran Yesuan. Pada saat ini, dengan suara bising ketiga yang tak terduga, yang terjauh dari kehampaan gelap di arah kiri, sebuah tubuh bukanlah sosok yang sangat tinggi, tetapi juga menyembur diam-diam, tercermin di dedaunan. Saat berikutnya dalam garis pandang Xuan, dia tiba-tiba membuatnya menghela nafas. Benar saja, tebaklah, sosok ini, yang tersapu dengan kecepatan yang sangat cepat, tingginya hanya beberapa kaki, dan ada sepasang sayap besar di belakang. Pada saat ini, itu adalah jeritan iblis hitam, dan bentuknya dibuat menjadi mata manusia. Meteor kecepatan yang tidak dapat dijelaskan tersapu dalam kehampaan. Ketika masih jauh, atmosfer pembunuhan tajam yang tak tertandingi telah muncul ke depan, dan itu mengejutkan. Bahkan kura-kura raksasa gua dan naga emas, yang hampir berada di tempat, menoleh untuk melihat pada saat yang sama, masa lalu. Di tengahnya, ada sedikit kecelakaan dan kecemburuan. Sosok ini, jelas dan Yesuan mengambil bagian pertama Jiu Jin Jin Jing, di mayat matahari, menghadap ke atas dan marah, membuka mulut, nektar berbisa dari kristal emas ke-9 akan lahir dari akarnya, mayat yang tumbuh dari mulutnya persis sama. Satu-satunya perbedaan adalah alisnya, pola kecil busur emas kecil, dan sama dengan merek busur suci laut. Jelas, itu adalah busur emas yang Yesuan tahu di laut saat ini. Adapun sosok yaksa kuno ini, itu hanya divirtualisasikan, hanya untuk menunjukkan identitasnya. Hei, tepat pada saat ini, tepat ketika yak emas dari yak emas berada di sisi kiri kecepatan, arah lain, keberadaan situs keempat yang dirampas, juga pada saat ini, akhirnya muncul. Bentuknya belum datang, dan suara dengungan frekuensi tinggi yang samar telah terdengar di kehampaan. Yesuan menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kali ini, meja mahjong akhirnya berkumpul. Hanya saja, meskipun dia tidak berpikir apakah orang ini akan memiliki hal yang sama, tiba-tiba datang pada saat ini, tetapi pada dasarnya tidak mungkin. Tetapi sekarang pihak lain telah datang dengan jelas, masalah ini, aneh. Hei, diiringi oleh seluruh bagian kehampaan, suara getaran dahsyat bergema seperti respons, dan sudut berdarah besar sekitar 3 kaki bersiul dari kehampaan ke arah itu, dan ternyata, selain Yesuan, kura-kura raksasa, naga emas dan jalan yang saling bergegas, dan yak kuno, yang dicap oleh Yun Tiangong, semuanya menuju darah yang bersiul. Sudut raksasa itu melihat ke atas. Tanduk raksasa ini adalah darah. Kalajengking yang sangat diturunkan kepada para leluhur. Itu membatu di dalam tubuh, dan itu terjebak di dinding lembah tempat Raja Sihir terlarang. Itu berubah menjadi ruang yang menghubungkan lembah terlarang dan tanah terlarang. Setelah bagian itu, jiwa yang hancur sendiri, seperti kehidupan baru, memadatkan jiwa darah. Dalam pertempuran mengerikan yang terjadi dalam periode tertentu di hutan belantara yang jauh, sumber darah pendahulu tanduk berdarah jiwa, darah liar berdarah dari atmosfer suci, juga muncul. Pada titik ini, Yesuan telah melihatnya dalam gambar warisan kekuatan magis busur Haotian. Bahkan pihak lain seolah-olah telah merasakan sesuatu. Ia telah menoleh ke kepala Yesuan dan meliriknya. Dalam cahaya, sentuhan jiwa bergetar. Kejahatan yang berbahaya. Pada saat itu, di hamparan luas era kuno yang luas, hutan belantara tak berujung dari orang-orang kuno, semuanya terbunuh dalam tragedi, hanya darah liar, tetapi sendirian bersembunyi di balik bintang gelap. Kalajengking masih mengintip dan konspirasi berhasil, dan seluruh medan perang diam-diam diperiksa dalam kabut. Justru karena inilah ia memberi Yesuan kesan terkuat, yaitu konspirasi dan pemerasan. Mengenai kekuatannya, karena darah liar tidak ditembakkan dalam gambar warisan Hao Tiangong, Yesuan tidak dapat menentukan apakah itu milik tingkat yang sama dari orang-orang kuno dan kuat seperti kura-kura raksasa gua. Oleh karena itu, di depan pertempuran untuk kekacauan situs ini, sudut jiwa yang berdarah ini, awalnya seharusnya tidak muncul. Bukan hanya karena darah berdarah dari sumber darah pendahulu sumber darah, sangat mungkin itu bukan yang tertua dan terkuat, dan tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan kura-kura raksasa. Yang lebih penting, sudut jiwa berdarah ini telah diperbaiki oleh tubuh bayi tanpa kepala belum lama ini. Bahkan jika darah dikembalikan ke leluhur,
maka jiwa yang hancur sendiri memadatkan darah sudut ini, meninggalkan tangan belakang yang tersembunyi di sudut darah baru yang berdarah ini, tetapi karena tidak ada kepala tubuh bayi telah ditembak, sehingga dapat menemukan kembali teror kehendak langit dan bumi di kandang kuno. Sebagian besar pengaturan tangan belakang yang tersembunyi di dalamnya telah terhapus bersama. Dengan kata lain, tanduk darah ini, yang telah memurnikan bayi tanpa kepala, pada dasarnya tidak mungkin memiliki masalah. Oleh karena itu, dalam pandangan Yesuan, bahkan jika sumber darahnya, darah liar tahun itu juga keberadaan tingkat kuno dan kuat, dan hari ini, pemandangan ini, sudut darah ini, seharusnya tidak memiliki kesempatan. Tapi sekarang, itu jelas datang. Selain itu, momentumnya sangat sombong dan arogan, dan bentuknya belum muncul. Seluruh bagian dari warisan kehampaan yang luas ini telah ditutupi oleh suara dengungannya yang ganas, sepenuhnya diselimuti dengan rasa supremasi yang licik dan menghina. Selain itu, bahkan kura-kura raksasa berleher lubang dan naga emas dan yak kuno pada saat yang sama, di Fajar, setelah melihat sudut darah yang bersiul, ada sedikit kecemburuan. Selain tabu, lebih intens, itu adalah kejutan. Hei, tidak menunggu Yesuan untuk kembali kepada Tuhan, padang gurun yang menjerit-jerit itu telah mengirimkan jeritan kedua, lalu berbalik dan berjalan pergi, berkedip ke arah kehampaan gelap yang tak berujung. Dalam, menghilang, Yesuan dengan jelas mendengar keterkejutan dan kepuasan yang tidak menentu dari jeritan itu sebelum dia berbalik. Sepertinya dia bisa melihat tanduk darah ini dalam keadaan dingin, dan artinya setara dengan semacam keinginan tertentu yang dibayar secara umum. Selain itu, naga emas di sisi kanan kehampaan juga mengirimkan nada tinggi dan jelas, lalu berbalik tanpa ragu-ragu, dan menghilang. Arti dari penyanyi naga ini, jelas sama dengan jeritan garpu malam tua, semuanya memiliki kejutan dan kepuasan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kejutan dalam suara naga tampaknya lebih intens, tetapi perasaan kepuasan jelas jauh lebih ringan. Dalam sekejap mata, cuaca dalam film ini telah berubah secara dramatis. Awalnya, tiga kekuatan yang sedang menonton perang segera, tidak ragu untuk berbalik langsung ke kedua belah pihak, dan alasan mengapa kura-kura raksasa gua yang tersisa tidak pergi, sebagian besar karena tempat ini adalah situsnya. Artinya, jika ini tidak terjadi, kura-kura raksasa gua telah berbalik dan pergi. Adegan ini terjadi terlalu tiba-tiba, dan Yesuan segera jatuh ke dalam kelesuan yang disebabkan oleh guncangan yang kuat, yang tidak dapat diterima untuk waktu yang lama. Bahkan jika sumber tanduk darah ini, yaitu, darah liar yang menyeramkan dan menyeramkan, lebih kuat, itu tidak akan cukup kuat untuk membiarkan naga emas dan garpu malam yang konyol, bahkan garis depan langsung ke sudut berdarah keturunan berdarah. Tidak takut padanya, terlebih lagi, naga emas dan garpu malam konyol dalam teriakan ganas dan naga sebelum berbalik, tidak ada ketidakpuasan, dan beberapa hanya kegembiraan dan kegembiraan. Apakah itu? Dalam keterkejutan, hati Yesuan tiba-tiba bergerak, dan matanya secara tidak sadar beralih ke tanduk darah besar yang bersiul di kejauhan. Pada saat berikutnya, cahayanya bersinar, dan dia melepaskan makna pembebasan dan pencerahan. Itu dia, meskipun itu memang sudut jiwa yang berdarah, tetapi kesadaran di dalamnya jelas orang lain, itu adalah tubuh bayi tanpa kepala yang melekat pada dada kiri Yesuan dalam bentuk lampu mayat. Jejak bentuk lampu mayat ini, setelah sudut jiwa yang berdarah disempurnakan oleh bayi tanpa kepala, ada juga tubuh di tubuh sudut darah, tetapi itu sangat kecil. Pada saat ini, di atas sudut jiwa yang berdarah, itu seharusnya menjadi lokasi lampu mayat, tetapi itu telah menjadi wajah. Tepatnya, itu seharusnya bayi yang masih memiliki beberapa wajah kekanak-kanakan, tetapi di belenggunya, ada warna berdarah, memperlihatkan hari-hari yang ganas tanpa akhir. Wajah aneh ini, membuat Vilas sangat familiar, bayi yang tenggelam itu adalah mayat tanpa kepala yang telah dipegang di tangan Anda, yang seharusnya terletak di atas leher kepala yang berhadapan pertama, persis sama. Ayo, itu adalah bayi mayat tanpa kepala. Jadi, semuanya bisa dijelaskan melalui. Tapi, mayat tanpa kepala ini meskipun pasti mendukung bayi dan sangat besar, tetapi apakah itu kura-kura raksasa lubang virtual, atau naga emas, kekurangan Yasha kuno di tahun itu, semuanya dapat dengan bangga kekurangan keberadaan tertinggi kuno, yang terakhir, bahkan busur tunggangannya, ingin menjadi hari meteorit batu. Jadi ada, bagaimana bisa dengan mudah membungkuk, belum lagi bahwa mayat bayi tanpa kepala ini, meskipun takut,
tetapi tidak sedikit pun permusuhan, memperlihatkan dukungan dan dukungan negatif. Titik ini, saya khawatir bahwa keinginan dunia kuno tidak akan dapat melakukannya. Jadi, mayat bayi tanpa kepala ini, itu. Siapa itu? Melihat lubang itu, kura-kura raksasa itu menaburkan cakarnya dengan kegembiraan, dan segera menghilang secara bertahap ke dalam kegelapan sosok yang jauh. Pada saat ini, Ye Xuan benar-benar tersesat dengan bentuk kura-kura raksasa gua, bentuk tubuh jiwa yang berduka ini juga cepat menghilang, dan sosoknya menghilang sepenuhnya. Keheningan yang aneh, bahkan suara dengungan sebelumnya tanpa disadari bertemu. Pada saat ini, jiwa bersiul dari jiwa bersiul, setelah maju ke domain pusat kehampaan, berputar dan berbalik dan memacu kembali ke jalan asli. Seolah-olah itu datang, itu hanya gerakan yang mirip dengan patroli. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kekuatan tiga jalan yang hampir menyentuh tanah. Mungkin, masih ada beberapa peluang untuk memanfaatkan peluang ini, dengan cara mengumumkan kepemilikan situs ini, jelas berarti itu miliknya. Alasan mengapa kura-kura raksasa gua dan naga emas dan garpu malam yang konyol semuanya memilih untuk pergi pada saat pertama sangat mungkin untuk memahami makna ini. Oleh karena itu, mereka mengekspresikan diri mereka sendiri dengan cara ini, sikap. Sayangnya, semua ini hanya tebakan Ye Xuan, tidak mungkin untuk ditentukan. Pada saat ini, meskipun dia juga ingin segera mengedarkan lingkaran perputaran, bahkan jika dia berbisik menjauh dari sudut jiwa yang berdarah, dia bertanya pada mayat bayi tanpa kepala, dan memecahkan hatinya. Namun, dalam warisan ini, meskipun kesadaran Ye Xuan ada, itu tidak dapat mengeluarkan suara, dan bahkan lebih mustahil untuk membuat gerakan substantif apapun. Karena dia bahkan tidak memiliki tubuhnya, itu seperti fajar yang dipancarkan dari jendela. Melihat dunia di dalam jendela, tidak ada yang bisa dilakukan kecuali menonton. Oleh karena itu, sudut jiwa yang berdarah masih berdesing menjauh, dan segera menghilang. Dan kesadaran Ye Xuan, juga dalam kemunculan kekuatan tolak yang tiba-tiba, menarik diri dari warisan ini. Saat berikutnya, pemandangan di depan Anda, telah berubah menjadi lautan Ye Xuan. Pada saat ini, di 4 arah laut yang berbeda, 4 bentuk yang berbeda ada, mengambang serempak dan berputar perlahan. Sumber inti kehampaan, dan busur emas yang melambangkan darah yak kuno dan naga emas atau kekuatan magis, dan sisik naga emas. Untuk kedatangan kesadaran Ye Xuan, sisik naga emas yang tergantung di atas busur emas laut yang jauh tidak bereaksi sama sekali. Itu seperti apa yang terjadi di kehampaan sebelum warisan kehampaan, mereka sama sekali tidak tahu, dan tidak pernah ada partisipasi. Ye Xuan Suguang dengan rumit menatap mereka beberapa kali, dan kemudian mudah untuk memulihkan pandangan dalam senyum pahit. Matanya menyapu ke alam perbaikan yang melambangkan kesia-siaannya, dan itu adalah sumber kekuatannya. Lautan daratan, lautan pengetahuan di depan kita telah tumbuh lebih kuat dari sebelumnya, dan tingkat pertumbuhannya telah jauh melampaui peningkatan sejak terakhir kali diperbaiki. Selain itu, energi sumber inti bintang yang ditransmisikan oleh sistem fagositosis telah ditransmisikan, dan bahkan di bawah bimbingan kekuatan asli pengetahuan Laut Ye Xuan, operasi esai yang menyeramkan telah dilakukan, dan telah pemurnian dan kimiawisasi telah sepenuhnya berubah menjadi kekuatan perbaikan milik Ye Xuan. Artinya, kali ini kultivasi telah berakhir secara tidak dapat dijelaskan. Untungnya, dari tingkat pemahaman laut yang dilebih-lebihkan, hasil dari kultivasi ini jelas telah tercapai. Alam telah berhasil mengantarkan terobosan lagi. Dengan sedikit kegembiraan, kesadaran diri Ye Xuan mengakhiri kultivasi kali ini bahkan jika dia keluar dari lautan pengetahuan. Pada saat berikutnya, dengan lutut bahu duduk di sofa di area inti bagian atas nyamuk hitam, Ye Xuan memutar ganda, suara sistem fagositosis, dan tidak ada ketegangan dalam pikirannya, terdengar pelan. Yang membuatnya tidak siap adalah bahwa sistem berbunyi setelah terobosan alam ini. Suara yang terdengar dalam pikirannya saat ini sebenarnya adalah 2 kali berturut-turut. Jika kedua suara ini sangat berbeda, Ye Xuan secara keliru berpikir bahwa ini adalah sistem fagositosis entah bagaimana telah membuka semacam fungsi pengulangan. Hei, selamat untuk tuan rumah. Alam-alam, level saat ini, tahap kelima meteor. Hei, selamat untuk tuan rumah. Alam-alam, level saat ini, tahap ke-6 dunia berbintang. Urutan kelima, urutan ke-6, bagaimana situasinya? Apakah kali ini, saya telah menerobos 2 langkah kecil? Berturut-turut,
Dan tiba-tiba saya telah pindah dari tahap keempat meteor sebelumnya ke tahap keenam meteor. Tidak mengherankan bahwa kekuatan laut begitu dilebih-lebihkan. Jika itu adalah terobosan dalam dua alam, maka itu masuk akal. Kejutan itu datang begitu cepat, Yesuan mengambil setengah waktu dupa, dan suasana hatinya akhirnya pulih dari kegembiraan pasang surut. Setelah beberapa analisis, ia dengan cepat mencapai suatu kesimpulan. Kali ini, alasan mengapa saya tiba-tiba mengantar perbaikan dua istirahat berturut-turut, berkedip menjadi dua langkah kecil, di samping sumber astrologi yang telah ia lemparkan ke sistem fagositosis untuk mengekstraksi energi. Sedikit lebih penting, sebagian besar waktu dan dia kedua kalinya saya menggunakan Yuntian Gong Sentong, panah yang ditembakkan ke bagian tahanan kuno Tiandao akan dipisahkan, dalam penyelesaian tak terlihat dari peningkatan suasana hati. Selain itu, tangan mayat bayi tanpa kepala telah mengambil banyak kekuatan spiritual, vitalitas, dan daging serta darah dari lusinan iblis, dan mereka telah membanjiri Yesuan, dan sebagian besar dari mereka juga ada di antara mereka. Salah satu faktornya, meskipun ini juga merupakan spekulasi, apakah kebenarannya benar atau tidak sebenarnya tidak ada artinya. Yang terpenting adalah bahwa kultivasi Yesuan adalah alam. Itu memang terobosan dalam 6 adegan meteor. Ini adalah situasi yang sempurna di tengah periode ini. Setelah terobosan berikutnya, Yesuan secara resmi akan memasuki tahap akhir meteor. Saat itu, jaraknya akan melintasi perbatasan dan memasuki bagian belakang lingkungan satelit, hampir dalam jangkauan. Alam ketiga akhirnya ada di sini. Pikiran-pikiran ini terlintas di benak saya, dan Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggenggam tangan kanan secara tidak sadar, dan gelombang hati sekali lagi goyah. Sejak dia menerobos ke lingkungan langit berbintang dengan kekosongan kehampaan, belum lama ini, dan Yesuan akhirnya tumbuh dari meteor terlemah pertama ke alam ketiga. Satelit ada di udara, meskipun masih sangat lemah, tetapi setidaknya di tingkat langit berbintang, ia telah berhasil mengambil langkah pertama yang solid, dan jalan menuju masa depan semakin dekat dengan masa depan. Setelah beberapa saat, Yesuan menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu dalam benaknya dan menyesuaikan mentalitasnya. Suasana hatinya cepat pulih. Sampai saat itu, ia menemukan bahwa kali ini kultivasi butuh beberapa hari penuh, dan sekarang nyamuk hitam telah melewati lompatan lubang cacing jarak jauh, dan perjalanan sudah setengah jalan, bahkan lubang hitam kehidupan. Mereka telah tertinggal. Apakah itu akan tiba di bintang nyamuk hitam secepat ini? Sepertinya itu agak tidak memadai secara psikologis. Menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, Yesuan berkata pada dirinya sendiri, ini jelas hanya wacana yang mencela diri sendiri. Untuk semua yang kembali ke bintang nyamuk hitam, bahkan jika itu datang ke wajah, Yesuan ada di lubuk hatinya, dan bahkan sedikit harapan. Sebagai panglima tertinggi seluruh nyamuk hitam, setelah pada dasarnya dipastikan bahwa putra satu-satunya dibunuh oleh orang suci suku barunya, seberapa besar kemarahan Zuo Fengtai. Sungguh menantikannya,